Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih di video pembelajaran di perkuliahan metodologi penelitian pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa informasi terkait bagaimana metodologi penulisan skripsi berjenis penelitian kuantitatif. Yuk kita mulai. Seperti penelitian pada umumnya, ketika kita ingin menuliskan suatu proposal atau laporan penelitian, selalu diawali dengan pendahuluan atau introduction. Isi dari bab 1 pendahuluan di penelitian kuantitatif meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, penelitian terdahulu, dan ditutup dengan definisi istilah atau definisi operasional. Baik, kita akan membahas satu persatu terkait bagian-bagian di dalam bab pendahuluan. Pada bagian latar belakang, dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritis maupun kesenjangan praktis, yang tentunya melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Di dalam latar belakang masalah juga dipaparkan secara ringkas teori, hasil penelitian, kumpulan seminar atau diskusi ilmiah, baik juga pengalaman atau pengamatan pribadi yang erat dan relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Pernyataan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan di dalam penelitian merupakan hal yang penting, yang menarik, dan perlu untuk diteliti juga harus dijabarkan dengan jelas di latar belakang masalah. Dengan demikian, masalah yang dipilih akan mendapatkan landasan yang kokoh sehingga patut untuk dibahas di dalam suatu penelitian kuantitatif. Tentunya hal ini sudah rekan-rekan pelajari ketika mereview suatu jurnal atau artikel hasil penelitian. Kemudian bagian yang kedua di dalam pendahuluan berisi rumusan masalah. Apa isi dari rumusan masalah? Rumusan masalah merupakan salah satu bentuk upaya untuk menyatakan secara tersurat terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian kuantitatif. Perumusan masalah biasanya berbentuk pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan juga pembatasan masalah. Rumusan masalah perlu disusun secara singkat, padat, jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan juga subjek atau objek penelitian. Selain itu, rumusan masalah juga dapat diuji secara empiris. Artinya, memungkinkan untuk dikumpulkan data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Contoh dari rumusan masalah adalah apakah terdapat hubungan antara gaya kognitif siswa SMP dengan kemampuan berpikir kritis mereka dalam menyelesaikan masalah matematika. Itu merupakan salah satu contoh dari rumusan masalah penelitian kuantitatif. Oke, kemudian bagian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengungkapkan sasaran apa yang hendak dicapai di dalam penelitian.
isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dari rumusan masalah penelitian. Hanya saja perbedaannya terletak dari cara merumuskannya. Jika masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, maka rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Contohnya, misalkan rumusan masalahnya sama seperti yang saya beri contoh pada rumusan masalah tadi. Maka bisa kita nyatakan ke dalam bentuk tujuan penelitian. Seperti ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara gaya kognitif siswa dengan kemampuan penyelesaian masalah matematis. Pada bagian yang keempat, yaitu berisi manfaat penelitian. Bagian ini ditunjukkan dengan kegunaan atau pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan secara luas. Dengan kata lain, uraian sebab ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti berdasarkan manfaatnya bagi audiens. Uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. Manfaat penelitian dapat disajikan untuk sekolah, guru, siswa, atau ilmu pengetahuan. Kemudian bagian kelima berisi ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, pada bagian ini ada jika diperlukan. Apa isi dari ruang lingkup dan batasan penelitian? Isi dari bagian ini memuat asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian dan juga merupakan penegasan dari batasan masalah. Pada bagian ini, variabel dan juga indikator penelitian harus dijelaskan secara spesifik. Kemudian yang keenam adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun jenis penelitian terdahulu merupakan berjenis skripsi, artikel jurnal, tesis, dan lain sebagainya yang memuat nama peneliti, judul penelitian, identitas atau asal perguruan tinggi, dan juga tahun terbit. Pada bagian ini juga perlu dilengkapi dengan metode, hasil, dan juga saran dari penelitian yang sudah ada. Nah, untuk tahun terbit itu maksimal 5 tahun terakhir ya. Selain itu, penelitian terdahulu juga memuat uraian terkait persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pada bagian yang ketujuh adalah definisi istilah atau definisi operasional. Definisi istilah atau definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kekurangjelasan atau keambiguan makna seandainya penegasan itu tidak diberikan. Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam skripsi. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Definisi istilah lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti. Artinya, definisi istilah disampaikan secara langsung dalam arti tidak diuraikan siapa yang mengemukakan atau asal-usulnya. Nah, definisi istilah dapat dibentuk berupa definisi operasional variabel yang akan diteliti.
Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat atau hal-hal yang didefinisikan dan yang dapat diamati juga dapat diukur. Secara langsung, definisi operasional akan menunjukkan kepada kita alat pengambil data apa yang cocok digunakan atau mengacu terkait bagaimana mengukur suatu variabel melalui definisi operasional yang diberikan. Misalkan, contoh definisi operasional dari variabel kemampuan berpikir kritis. Kita bisa memberikan definisi operasional untuk variabel itu adalah suatu kompetensi dalam bidang penyelesaian masalah dengan indikator memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, membuat kesimpulan, membuat penjelasan lebih lanjut, dan yang terakhir adalah membuat perkiraan dan integrasi. Nah, penyusunan definisi operasional itu perlu dilakukan karena dapat teramatinya suatu konsep atau konstruk yang diselidiki, sehingga akan memudahkan kita melihat bagaimana pengukurannya. Nah, jika kita lihat dari definisi operasional terkait berpikir kritis tadi, maka instrumen yang sesuai untuk melihat itu adalah tes kemampuan berpikir kritis. Nah, di samping itu, penyusunan definisi operasional memungkinkan orang lain melakukan hal serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti menjadi terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. Baik, itu adalah penutup di bagian pendahuluan. Kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab 2. Pada bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori merupakan acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Peneliti harus memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang terkait dengan masalah penelitian. Penelitian memerlukan landasan teori yang memenuhi prinsip kemutakhiran dan juga prinsip relevansi. Prinsip kemutakhiran berkaitan dengan ilmu yang digunakan dan hendaknya merupakan teori yang dipandang paling mutakhir dan representatif. Kemudian prinsip relevansi berarti menyajikan landasan teori yang berkaitan erat dengan masalah yang ada di dalam penelitian. Pada bab 2 atau landasan teori ini berisi 3 bagian besar, yaitu variabel penelitian, kerangka teoritis, dan juga hipotesis penelitian. Mari kita coba review satu persatu. Pada bagian yang pertama adalah terkait variabel penelitian. Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu, objek, atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diamati. Kemudian bagian kedua adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis memuat kerangka-kerangka teori, baik dari perkembangan ilmu dan kajian penelitian dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Untuk apa? Tentunya adalah untuk landasan ilmiah dalam rangka mempertajam jawaban dari masalah penelitian. Di dalam kerangka teoritis ini, peneliti menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual atau diagram. Nah, diagram ini menunjukkan adanya rangkaian kausalitas antar variabel yang menuntun bentuk-bentuk pemodelan dan melewati suatu analisis. Kemudian, analisis-analisis lain yang lebih rumit dapat menggunakan sistem pengalihan antar variabel seperti yang terdapat pada model ekuasi struktural. Nah, berikut juga ada contoh diagram 3 variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat yang dimediasi oleh 2 variabel intervening. Pada bagian terakhir pada bab landasan teori adalah hipotesis penelitian.
Perlu kita ketahui bahwa tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Misalnya, penelitian kuantitatif yang bersifat eksplanatoris dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Oleh karena itu, sebab hipotesis penelitian ini tidak harus ada dalam suatu laporan penelitian kuantitatif ataupun skripsi dari hasil penelitian kuantitatif. Hipotesis ini diajukan atau bersumber dari teori atau tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, hipotesis dapat ditempatkan setelah rumusan masalah atau setelah paparan hasil kajian pustaka. Secara prosedural, hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka. Karena hipotesis penelitian merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Namun, secara teknis, hipotesis penelitian dicantumkan dalam bab 1 atau bab pendahuluan agar hubungan antara masalah yang akan diteliti dan kemungkinan jawabannya menjadi lebih jelas. Atas dasar inilah, dalam latar belakang masalah biasanya sudah harus ada paparan tentang kajian pustaka yang relevan dalam bentuk yang ringkas. Perlu kita ketahui pula bahwa rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. Artinya, dalam rumusan hipotesis tak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel, melainkan juga ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan perbedaan itu. Contoh dari rumusan hipotesis, misalkan ada hubungan positif antara gaya kognitif siswa dengan kemampuan berpikir kritis dalam mata pelajaran matematika. Nah, jika dirumuskan dalam bentuk perbedaan, kalau tadi dinyatakan dalam bentuk hubungan, kita bisa nyatakan dalam bentuk perbedaan menjadi siswa dengan gaya kognitif yang tinggi memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi dalam mata pelajaran matematika dibandingkan dengan gaya kognitif yang kurang. Berikutnya, rumusan hipotesis yang baik hendaknya menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Dan selain itu juga dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Kemudian harus dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat diuji secara empiris. Oke, hipotesis penelitian menjadi bagian akhir dari bab 2, yaitu landasan teori. Pada bab 3 berisi metode penelitian. Bahasan pokok yang terdapat dalam bab metode penelitian paling tidak mencakup rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bagian pertama pada bab metode penelitian adalah rancangan penelitian. Penjelasan mengenai rancangan atau desain penelitian yang digunakan perlu diberikan untuk setiap jenis penelitian, terutama penelitian eksperimental. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan juga tujuan penelitian. Dalam penelitian eksperimental misalnya, rancangan penelitian yang dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-variabel lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap variabel terikat. Pemilihan rancangan penelitian dalam penelitian eksperimental juga selalu mengacu kepada hipotesis yang akan diuji.
Kemudian pada penelitian non-eksperimental, bahasan dalam subbab rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan ditinjau dari tujuan dan sifatnya. Apakah jenisnya itu eksplanatoris, eksploratoris, deskriptif, survei, penelitian historis, korelasional, atau komparasi kausal. Di samping itu, pada bagian ini dijelaskan juga variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian, serta sifat hubungannya antara variabel-variabel tersebut. Pada dasarnya, di dalam bagian rancangan penelitian juga perlu dikemukakan alasan-alasan ilmiah mengapa masalah penelitian diselesaikan dengan rancangan penelitian yang seperti itu. Artinya, di sini butuh dukungan dari para ahli atau penelitian sebelumnya terkait masalah penelitian diselesaikan dengan jenis yang terpilih. Pada bagian yang kedua adalah populasi dan sampel. Istilah populasi dan sampel tepat digunakan ketika penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Akan tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian, terutama dalam penelitian eksperimental. Beda dalam penelitian survei, sumber data lazim disebut sebagai responden. Kemudian di dalam penelitian kualitatif disebut informan atau subjek, tergantung pada cara pengambilan datanya. Nah, penjelasan yang akurat terkait karakteristik populasi penelitian perlu diberikan agar besar sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan secara tepat. Nah, tentunya bagian ini terkait dengan podcast yang sudah kalian dengarkan di Spotify dalam episode pengumpulan data penelitian kuantitatif. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Pengambilan sampel dan juga besarnya sampel itu bertujuan agar sampel yang dipilih benar-benar representatif, dalam arti dalam mencerminkan keadaan populasinya secara cermat. Kerepresentatifan sampel merupakan kriteria penting dalam pemilihan sampel, terutama terkait dengan maksud untuk mengeneralisasi hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari sampel terhadap populasinya. Jika keadaan sampel semakin berbeda dengan karakter populasinya, maka semakin besar kemungkinan kekeliruan atau bias di dalam generalisasinya. Jadi, hal-hal yang dibahas dalam bagian sampel dan populasi itu adalah terkait identifikasi dan batasan-batasan terkait populasi atau subjek penelitian. Yang kedua adalah prosedur dan teknik pengambilan sampel. Dan yang ketiga adalah besar atau ukuran sampel. Tentunya dari setiap bagian itu perlu didampingi dengan alasan-alasan yang ilmiah. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Sesudah itu barulah dipaparkan bagaimana prosedur pengembangan instrumen pengumpul data atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Dengan cara ini akan terlihat apakah instrumen yang digunakan sesuai dengan variabel yang diukur, paling tidak dari segi isinya. Suatu instrumen yang baik juga harus memiliki persyaratan reliabilitas. Tentunya pada bagian ini harus menjelaskan bagaimana proses validasi instrumen beserta uji reliabilitasnya. Jika instrumen penelitian itu diambil dari instrumen yang sudah baku atau instrumen yang sudah baku tetapi dimodifikasi atau diadaptasi, maka jabaran variabelnya tidak perlu dipaparkan lagi. Namun apabila peneliti melakukan modifikasi atau adaptasi pada instrumen baku atau mengembangkan instrumen sendiri, maka peneliti perlu memaparkan proses dan hasil validasi instrumennya. Artinya pada bagian ini harus dibahas asal-usul dari instrumen itu. Nah, selain itu juga perlu dijelaskan bagaimana cara pengukuran menggunakan instrumen.
Artinya instrumen penelitian itu juga berisi bagaimana pemberian skor atau kode terhadap masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan yang dimunculkan. Kemudian alat dan bahan pun juga harus disebutkan secara cermat beserta spesifikasi teknis dari alat yang digunakan serta karakteristik dari bahan yang dipakai. Oleh karena itu, kadang instrumen penelitian dapat diganti dengan alat dan bahan. Pada bagian yang keempat, yaitu teknik pengumpulan data. Bagian ini menguraikan langkah-langkah dan juga teknik mengumpulkan data, kualifikasi dari responden atau subjek, dan juga dilengkapi dengan jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data. Kemudian pada bagian yang kelima yaitu teknik analisis data. Pada bagian ini diuraikan jenis analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan juga menjawab pertanyaan penelitian. Jika dilihat dari metodenya, maka ada dua jenis statistik yang dapat dipilih, yaitu apakah dia statistik deskriptif atau inferensial. Kemudian disertai alasan terkait ketepatan dalam menjawab hipotesis atau masalah penelitian. Kemudian pemilihan jenis analisis data juga dipengaruhi oleh jenis data yang dikumpulkan dan tetap berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. Sehingga yang di sini dimaksudkan itu di dalam analisis data itu bukan kecanggihan dari analisis datanya, tetapi lebih cenderung ketepatan dari teknik analisisnya. Kemudian yang terakhir adalah jika analisis data menggunakan software, maka pada bagian ini perlu disebutkan apa yang digunakan dalam menganalisis data. Software apa yang digunakan, misalkan SPSS ataupun Windows atau yang lainnya. Pada bagian keempat atau bab 4 adalah hasil penelitian. Dalam penelitian yang menguji hipotesis, laporan mengenai hasil-hasil yang diperoleh sebaiknya dibagi menjadi dua bagian besar. Sedangkan validasi instrumen bersifat pilihan jika diperlukan. Pada bagian pertama berisi uraian tentang karakteristik atau deskripsi masing-masing variabel. Dan bagian kedua memuat uraian terkait hasil pengujian hipotesis. Pada bagian yang pertama yaitu validasi instrumen jika diperlukan. Jika instrumen penelitian yang diambil dari instrumen yang sudah baku, maka jabaran variabelnya tidak perlu dipaparkan lagi. Namun jika peneliti mengadaptasi instrumen baku atau mengembangkan instrumen sendiri, maka peneliti perlu memaparkan proses dan hasil validasi instrumennya, yaitu terkait validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian bagian yang kedua adalah deskripsi data. Perlu dicatat bahwa kata deskripsi data di sini bukan merupakan judul subbab, karena pada bagian ini diuraikan masing-masing variabel yang telah diteliti. Dalam deskripsi data untuk masing-masing variabel dilaporkan hasil penelitian yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik berupa histogram, nilai rata, simbangan baku, atau yang lain. Setiap variabel dilaporkan dalam subbab tersendiri dengan merujuk kepada rumusan masalah atau tujuan penelitian. Materi disajikan pada bab 4 ini adalah temuan-temuan atau hasil yang penting dari variabel yang diteliti dan hendaknya dituangkan secara singkat tetapi bermakna. Rumus-rumus dan perhitungan yang digunakan untuk menghasilkan temuan tersebut diletakkan dalam lampiran itu jika diperlukan. Nah, hasil penelitian yang telah disajikan dalam bentuk angka-angka statistik, tabel ataupun grafik tidak dengan sendirinya bersifat komutatif langsung dipahami oleh orang yang membaca itu. Tetapi perlu penjelasan tentang hal tersebut masih benar-benar diperlukan. Namun bahasan pada tahap ini masih
perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual, artinya tidak mencakup pendapat pribadi atau interpretasi dari peneliti. Nah, hal tersebut merupakan karakteristik dari penelitian kuantitatif kan? Kemudian bagian yang ketiga yaitu hasil analisis data. Pemaparan tentang hasil pengajuan hipotesis pada dasarnya tidak berbeda dengan penyajian temuan penelitian untuk masing-masing variabel. Hipotesis penelitian dapat dikemukakan sekali lagi pada bab ini, termasuk hipotesis nolnya, dan juga masing-masing diikuti dengan hasil pengujiannya serta penjelasan atas hasil pengujian itu secara ringkas dan padat. Penjelasan tentang hasil pengajuan hipotesis ini terbatas pada interpretasi atas angka statistik yang diperoleh dari perhitungan statistik. Pada bab 5 yaitu pembahasan. Pembahasan menjadi hal yang sangat penting bagi keseluruhan kegiatan penelitian. Tujuan dari pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, dan yang terakhir menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Upaya menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian harus disimpulkan secara eksplisit dari hasil-hasil yang diperoleh. Sementara itu, penafsiran terhadap temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Artinya di sini, penafsiran tidak dipengaruhi oleh interpretasi dari peneliti. Kemudian pengintegrasian temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dilakukan dengan jalan menjelaskan temuan-temuan penelitian dalam konteks khasanah ilmu yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dengan teori dan temuan empiris lain yang relevan. Oleh karena itu, hasil kajian pustaka yang khususnya berisi hasil-hasil penelitian sebelumnya biasanya disajikan dalam bab tersendiri, juga ditulis secara terpadu dalam bab pembahasan ini. Kemudian digunakan untuk membandingkan dengan hasil analisis peneliti. Membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan temuan penelitian lain yang relevan akan mampu memberikan taraf kredibilitas yang tinggi terhadap hasil penelitian. Tentu saja, suatu penelitian, tentu saja suatu temuan akan menjadi lebih dipercaya apabila didukung oleh hasil penelitian orang lain, bukan? Namun, sebaiknya tidak hanya hasil penelitian yang mendukung penelitian saja yang dibahas pada bagian ini. Pembahasan justru akan menjadi sangat menarik jika di dalamnya mencantumkan temuan orang lain yang berbeda dengan hasil penelitian kita. Dan pada saat yang sama, peneliti juga mampu memberikan penjelasan teoritis ataupun metodologis bahwa temuannya memang lebih akurat. Pembahasan hasil penelitian menjadi lebih penting manakala hipotesis penelitian yang diajukan ternyata ditolak. Banyak faktor yang menyebabkan suatu hipotesis ditolak. Yang pertama adalah faktor non-metodologis, seperti adanya intervensi variabel lain sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Kedua, karena kesalahan metodologis, misalkan instrumen yang digunakan tidak sahih atau tidak valid, atau juga kurang reliable. Jika demikian, dalam pembahasan perlu diuraikan lebih lanjut di mana letak ketidaksempurnaan instrumen yang digunakan. Penjelasan tentang kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang ada
akan menjadi salah satu pijakan untuk menyarankan perbaikan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Pembahasan hasil penelitian juga bertujuan untuk menjelaskan perihal modifikasi teori atau menyusun teori baru. Hal ini penting jika penelitian yang dilakukan adalah bermaksud menelaah teori. Jika teori yang dikaji itu ditolak sebagian, hendaknya dijelaskan bagaimana memodifikasinya. Sedangkan jika terjadi penolakan terhadap seluruh teori, maka harus disertai dengan rumusan teori yang baru. Nah, pada akhirnya kita sampai pada bab 6, yaitu bab penutup. Bab 6 ini berisi dua hal besar, yaitu simpulan dan juga saran. Jika simpulan itu berisi segala sesuatu yang bersifat konseptual dan juga harus terkait langsung dengan masalah. Dengan kata lain, simpulan penelitian harus terikat secara substantif dengan hasil penelitian. Tentunya juga mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Simpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun harus benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang diperoleh. Kemudian pada bagian saran diajukan hendaknya selalu bersumber pada pembahasan dan juga kesimpulan. Saran yang baik dapat dilihat dari rumusannya bersifat rinci dan operasional. Artinya jika orang lain hendak melaksanakan saran itu, dia tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan atau melaksanakannya. Di samping itu, saran yang diajukan hendaknya lebih spesifik. Artinya saran dapat ditujukan kepada perguruan tinggi, kepada lembaga pemerintah, kepada lembaga swasta, atau pihak-pihak lain yang dianggap layak. Terakhir, bagian ini benar-benar menjadi penutup atau akhir dari bagian inti yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Alhamdulillah ya, pada akhirnya pembahasan terkait bagaimana metodologi penulisan skripsi penelitian kuantitatif selesai kita sharing bersama melalui video ini. Jika ada tanggapan, ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom di bawah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.